Wah, lumayan ya. Anda calon orang sukses. Tepuk tangan. Kebanyakan orang hanya berencana untuk weekend, akhir pekan. Tapi saya berencana untuk 3 generasi. Perkenalkan, nama saya Mike Surjadi dari Atomy Kanada. Waktu saya bertemu dengan Atomy di tahun 2018 bulan Agustus, foto ini yang merubah hidup saya. Tahu Bapak Ibu itu apa? Luar biasa ya. Hanya berapa itu? Nggak banyak ya, paling 1 juta. Saya hidupnya berubah. Mau tahu rahasianya? Saya kasih tahu ya. Ya silakan foto berikutnya. Jangan bolos seminar. Siapa hari ini yang tidak pernah bolos dari tahun 2018? Kebanyakan yang duduk di depan. Ya, kalau Anda mau duduk di depan sebagai leaders, jangan pernah bolos seminar. Siap? Yang saya dengar, One Day Seminar Jakarta akan diadakan setiap minggu, setiap hari Kamis atau Rabu. Luar biasa Bapak Ibu, ya. Jadi setiap Kamis bolos dari tempat kerja Anda, ya. Ambil cuti. Cuti jangan dipakai 2 minggu, pakai setiap hari Kamis. Hadir ke sini, oke? Yang kedua, foto tadi. Center meeting, pusat pelatihan. Siapa di sini yang sebelum pandemi selalu hadir di pusat pelatihan? Setiap ada meeting hadir. Sekali lagi mereka yang duduknya di depan. Ya, setiap ada pelatihan sekarang lagi Zoom hadir tanpa alasan. Oke? Yang ketiga, home party. Tahu apa itu home party? Party, ya. Party dengan teman-teman yang satu visi. Jangan party sendirian di rumah nonton drakor. Nggak merubah hidup Anda Bapak Ibu. Party dengan teman-teman Atomian. Oke, janji? Janji ya. Saya mau kasih tahu rahasianya Bapak Ibu. Oke. Hidup adalah pilihan. Menurut CNN, kita melakukan pilihan sebanyak 35.000 kali. Nggak percaya kan? Google habis ini ya. Betul nggak Pak Mike bilang? Sehari kita melakukan pilihan 35.000 kali. Dalam segala hal pasti ada yang positif. Ngerti ya? Jadi setiap kesulitan yang kita alami, lihat dari segi positif. Karena hal positif pun tetap ada sisi negatif. Tapi mulai kita rubah. Apa yang bisa saya pelajari dari hal tersebut? Kita ingat di tahun 2009 waktu Chairman Pak Han Gill membangun perusahaan Atomy. Ada yang masih ingat ceritanya? Dia miskin, sakit, keriputan, jelek, hampir diceraikan istri. Masih ingat? Kantornya masih sewa 5 juta sebulan, pakai kertas ditulis pakai spidol Atomy. Tapi Chairman Pak tidak pernah merasa itu suatu kesulitan. Justru melalui kesulitan tersebut, Chairman Pak selalu optimis bahwa beliau akan membangun suatu perusahaan global yang sudah ada di 57 negara saat ini. Tepuk tangan untuk Chairman Pak. Dan juga sudah menjadi billion dollar company sejak tahun 2020. Dan ingat Bapak Ibu, waktu Chairman Pak berdiri di depan 17 member pertamanya, dia bilang apa? Saya akan jadikan Anda semua Imperial Master. Penghasilan 1 miliar sebulan. Saya kasih supir, saya kasih mobil, saya kasih office. Dan juga uang jajan setiap bulan. Hari ini ada berapa Imperial Master? Ada yang ingat? 13. Ya, 13 sudah terbentuk Imperial Master. Jadi waktu Chairman Pak menjalankan bisnis ini, beliau juga kesulitan. Tapi setiap kesulitan yang dialami oleh Chairman Pak, dia jadikan ini untuk landasan, untuk membangun perusahaan Atomy. Jadi hari ini Bapak Ibu, kalau Anda mau sukses, jangan jadikan kesulitan Anda
alat penghancur kesuksesan Anda. Ya, kalau ditolak, bilangnya apa? Justru saya mesti belajar. Lain kali mungkin nggak ditolak. Ingat ya, 3 kali penolakan biasanya yang keempat menjadi ya. Saya bingung, orang Indonesia ya, member-member saya, Pak Mike susah jalanin Atomi, ditolak sana sini, member gak ada yang mau beli, bilang mahal. Saya bilang ke dia, kalau kamu ke Kanada, kamu gak hidup. Kanada 10 kali lebih susah dari Atomi Indonesia. Jadi kalau kita masih bilang susah, yuk ikut saya ke Kanada. Saya ajak gimana dapat member. Saya setiap kali buka mulut di Indonesia dapat member. Nggak pernah ada yang nolak. Nggak pernah. Jadi saya bingung, susahnya di mana? Susahnya di mana Bapak Ibu? Mindset Anda. Anda harus optimis, melihat segala sesuatu dari sisi positif. Yang berikutnya, komunitas. Anda akan menjadi orang rata-rata di tempat Anda bergaul. Anda main dengan 5 orang tukang tipu, Anda jadi penipu. Anda main dengan 5 orang tukang nyolong, Anda jadi tukang nyolong. Anda main dengan 5 orang sukses, Anda jadi orang ke-6 yang sukses. Orang yang senasib, jangan ngopi bareng. Pernah dengar videonya? Dari motivator James Boy? Ngapain lu ngopi bareng? Setiap ngopi ngomongnya, gue nggak capai target, lu juga nggak capai ya? Sama dong, berarti bukan kita yang salah ya, perusahaan yang salah, produk mahal, pemerintahnya lah, ini itu, semua salah kecuali Anda sendiri. Teman senasib jangan ngopi bareng, ya, karena Anda tidak akan pernah maju. Atau waktu Anda menjalankan Atomi, keluarga Anda, teman-teman Anda bilang bisnis model begituan gak jalan. Itu kan MLM. Tahu MLM apa? Salah. Most lose money. Kebanyakan rugi duit atau uang. Betul gak? Betul. Tapi jangan dengerin mereka. Anda tahu ke hypermart, ke supermarket Anda punya member point dapat hanya 1-2%. Kalau Atomi tidak menjadi MLM, Pak Hangil tidak bisa kasih 35%. Itu alasannya. Tetapi MLM yang Atomi ambil itu berbeda. Makanya habis ini dengerin marketing plan Atomi ya. Jadi tahu, oke? Jadi kalau orang bilang Atomi nggak jalan, Anda jawab apa? Jalan. Ya, contohnya Pak Mike. Orang yang anti MLM bisa berhasil 3 tahun jadi Sharon Rose. Mau gak 3 tahun jadi Sharon Rose? Ikuti yang saya jalankan ya. Foto berikutnya. Sacrifice. Pengorbanan. Lakukan apa yang harus Anda lakukan untuk melakukan apa yang Anda ingin lakukan. Bingung ya? Saya ulangi. Lakukan apa yang harus Anda lakukan untuk melakukan apa yang Anda ingin lakukan. Anda mau lakukan apa? Bisa gak Anda lakukan kalau Anda lakukan yang hari ini? Contoh, Anda bekerja 8 jam sehari, cuti 2 minggu, ya. Kerja 50 minggu hanya untuk cuti 2 minggu. Kerja 40 tahun hanya untuk pensiun 5 tahun kalau dikasih umur. Coba Anda bayangkan, kalau Anda lakukan terus yang Anda lakukan hari ini, bisa gak Anda lakukan hal-hal yang Anda tidak bisa lakukan sekarang? Saya dulu pulang Indonesia 3 tahun sekali. Itu luar biasa Bapak Ibu. TKI kalah sama saya. TKI tiap lebaran pulang. Saya lebaran gak pernah pulang. 3 tahun sekali. Tapi gara-gara Atomi 3 kali setahun saya pulang Indonesia. Kenapa? Karena saya kerjakan apa yang harus saya kerjakan supaya saya bisa melakukan hal-hal yang saya ingin lakukan. Contoh, saya tiap hari kuliner.
sampai naik 5 kilo Bapak Ibu. Ya, bisa nggak Anda lakukan kuliner setiap hari? Nggak bisa. Jadi ada hal-hal yang Anda harus korbankan. Karena kita bekerja untuk hari tua, bukan bekerja sampai tua. Siapa yang mau bekerja sampai tua? Pekerjaan saya di Atomi itu untuk hari tua saya, anak-anak saya, dan cucu-cucu saya. Ya, Anda harus korbankan apa yang mau Anda lakukan. Sorry, mati video. Oke, jadi Anda harus tanya, apa yang mau Anda korbankan hari ini untuk bisa meraih yang Anda ingini. Yang berikutnya, yang kelima, jangan pernah menunggu. Jika Anda menunggu segalanya untuk siap, Anda tidak akan melakukan apapun. Ngerti ya? Berjalanlah untuk menjadi sempurna. Jangan tunggu sampai sempurna baru jalan. Pak Mike, saya nggak bisa, anak saya lagi sibuk, ada karate, ada masak, ada ini itu. Suami saya kerjanya lembur terus. Tunggu deh nanti kalau suami saya sudah naik pangkat. Ya, Pak Mike, saya lagi kuliah, saya nggak bisa nyambi. Atau Pak Mike, saya disuruh lembur terus oleh bos saya. Kalau sudah nggak lembur, Anda di PHK. Ya, jadi jangan tunggu. Apa yang Anda bisa lakukan hari ini, jalankan. Nggak perlu tunggu sampai Anda siap. Ya, untuk menjadi sempurna, ingat harus apa? Jalan dulu untuk menjadi sempurna. Yang berikutnya, Anda harus fokus. Jangan fokus kepada hal-hal yang berkilau. Tahu ya? Bling-bling. Banyak orang tergiur dengan compensation plan yang luar biasa. Penghasilan 10 miliar, harta yang setinggi gunung, rumah yang sebesarnya 2000 meter persegi, atau di tengah-tengah pulau, ada helikopternya. Jangan fokus terhadap hal-hal tersebut. Ya, karena yang mereka tawarkan, Anda 99,9% tidak akan capai. Karena perusahaannya, sistemnya tidak mendukung Anda. Yang didukung adalah orang-orang yang di atas. Mengerti ya? Kalau Anda di Atomi, jangan masuk karena uang. Kalau Anda masuk karena uang, saya jamin Anda akan keluar Atomi karena uang. Karena itu adalah fokus Anda di Atomi. Ya, jadi ingat, di Atomi kita punya buku apa? Life Scenario. Itu fokus Anda. Tidak melulu hanya uang kan? Chairman Pak Hamil cuma bilang boleh 2 untuk tubuh kita. Uang atau rumah atau mobil, pokoknya hanya 2. Selebihnya Anda harus pilih ya, dari roh, jiwa, dan lingkungan. Jadi nggak bisa melulu tentang uang. Jangan fokus hal-hal yang berkilau. Saya paling sering dengan istilah ini, Pak Mike, saya harus kerjain Atomi full time, part time, atau apa? Saya bilang hapus kata-kata full time dan part time. Saya kasih tahu, hari ini ada 3 jenis ya manusia: full time, part time, dan spare time. Kalau orang full time, ya dia kerja Atomi 8 jam, seperti layaknya kita karyawan ya. Kita bekerja kantor 8 jam, jalankan Atomi 8 jam. Orang yang part time, mungkin dia satu hari punya 1 jam. Tapi dalam 1 jam ini, dia tidak sambil kerjain yang lain. Nah, yang cilakanya ini, orang yang spare time. Udah punya 1 jam, dia jalanin, mungkin main-main dulu dengan cucunya, anaknya, lalu dia nonton drama Korea, sinetron. Sisa 5 menit, baru dia jalankan Atomi. Nah, ini yang dibilang dengan spare time. Jadi kalau Bapak Ibu mau sukses, jangan pernah jalankan Atomi dengan spare time. Artinya setelah Anda selesai semuanya, baru Anda jalankan Atomi. Ya, saya salah satu contoh orang yang menjalankan Atomi secara part time. Saya sudah bekerja sebagai karyawan lebih dari 20 tahun waktu saya ketemu Atomi, dan penghasilan saya seperti Leaders Club member.
di atas 100 juta ya. Lumayan kan? Tapi saya kerjakan Atomy part-time. Setiap ada kesempatan saya mau pilih nonton Netflix atau Atomy, saya pilih Atomy. Itu yang dinamakan dengan part-time. Jadi walaupun Anda punya 1 jam sehari, jangan campur aduk dengan kegiatan pribadi Anda, jalankan Atomy. 3 tahun Anda jadi Sharon Rose Master. Oke? Fokus kepada kerja Anda, jangan uang. Kebanyakan dari kita bentar-bentar liatin My Office, apalagi riwayat komisi, kok belum ada ya, salah fokus Bapak Ibu. Fokus Anda terhadap kerja Anda. Apa yang Anda kerjakan setiap hari. Tahu namanya Daily 8 Core Habits? Kebiasaan 8 kebiasaan inti harian. Fokus terhadap kerja Anda, bukan uangnya. Ya, sama seperti petani kan? Kalau petani dia nanami bibit, apa dia udah pegangin karung mau langsung dipanen? Enggak kan? Dia kerjain dulu, tanamin bibitnya, kasihin airnya, kasihin pupuknya. Pada saatnya baru dia mulai panen. Jadi kalau kita kerja Atomy, jangan fokus uangnya dulu Bapak Ibu. Tapi Pak Mike dapat penghasilan. Iya. Ada yang tahu tahun pertama penghasilan saya setiap bulan cuma 1,5 juta. Tahun kedua hanya 5 juta. Ada yang tahu? Gak ada yang tahu. Karena saya tidak fokus terhadap uangnya. Saya fokus terhadap kerjanya. Ya, jadi fokus terhadap kerjanya ya setiap hari. Dan fokus kepada tujuan. Bukan masalah yang Anda alami saat ini. Saya ditolak, itu masalah. Jangan difokus. Tujuan Anda mau kemana? Saya mau beli rumah. Fokus kepada beli rumah, ya. Saya dikucilin oleh keluarga, disangka orang gila. Fokus kepada tujuan, itu masalah. Abaikan, ya. Chairman Pak ajarkan apa? Abaikan orang-orang yang mau menarik Anda ke bawah. Jangan berikan mereka harapan, ya. Tetap maju menuju tujuan Anda. Oke, saya akan tutup dengan kata-kata ini Bapak Ibu. Jangan belajar menghasilkan 1 miliar, belajarlah menghasilkan 1 juta, 10 juta, dan 100 juta. Karena 1 miliar akan datang setelahnya. Percayalah, setiap hari kita merubah masa depan kita menjadi yang lebih baik atau lebih buruk. Kebanyakan orang hanya untuk berencana untuk akhir pekan atau weekend. Saya berencana untuk 3 generasi. Nah, yang terakhir ya, saya selalu dibilang gini, Pak Mike gak capek ngomongin Atomy mulu? Dari pagi sampai pagi lagi ngomongin Atomy, gak ada yang lain. Saya jawab, kenapa mesti capek? Kalau 5 tahun lagi penghasilan saya 1 miliar sebulan. Siapa yang mau? Let's go Imperial Master Atomy Indonesia. 아요, 페이사. 구독, 좋아요 눌러주세요.